Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi lagi kesempatan untuk bisa duduk bersama, bertolabul ilmi malam ini, ya. Mungkin di antara antuna, ya, ada yang ada yang mungkin ada acara, ya, atau ada anggota keluarga yang masih datang berkunjung di rumah, ya, atau mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit, yang masih butuh dibantu, dirawat, ya. Namun mungkin ada pula yang tidak ada kendala apa-apa, waktunya pun luang, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari banyak latar belakang ini, banyak background ini, kemudian Allah tetap gerakkan hati antum, waktu antum untuk tetap duduk di halaqah ini. Maka ini merupakan satu nikmat yang mungkin tidak menghampiri orang lain. Ya, untuk itu kita senantiasa bersyukur ya, akhwat, ya. Baik. Di awal perjumpaan ini Umi pengen kasih nasihat ya buat diri sendiri dan juga teman-teman, ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan ya, apa-apa itu umumnya orang-orang itu menilai dari hal-hal yang lahiriah, ya. Lebih mementingkan apa yang dilihat oleh mata, kelihatannya bagaimana, penampilannya bagaimana, gitu ya. Sampai kalau perempuan itu sekarang ada kata cantik, glowing. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada tuh ya, kita kenal ya istilah glowing gitu. Ya, mungkin kalau dulu bening gitu ya, hanya sekedar bening. Tapi sekarang lebih lagi, lebih dari bening. Tapi ini glowing. Nah, subhanallah. Ini keumuman orang-orang saat ini. Nah, mengenai hal ini, ada satu pesan dari ulama terdahulu kita, dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus bagi kita, ya. Kata beliau, kalau ingin cantik, ya, rapi, ganteng gitu ya, kalau untuk umumnya orang ya, maka tanya kepada hatimu. Bila hati bersih, maka biasanya ia pun akan menawan. Nah, ini artinya tuh luas ya. Arti menawan nggak harus misalnya siapa ustadz yang kita kenal tampan gitu. Siapa kalau menurut Akhwati di sini, coba sebutkan nama. Siapa kira-kira? Ustadz yang terkenal di Indonesia kemudian tampan. Siapa kira-kira? Yo, gimana suaranya coba?
Siapa sekarang ya yang terkenal? Siapa Kak Ica? Kak Ica nih yang masih masih sangat muda nih. Menurut Kak Ica siapa Kak Ica? Kenapa Ustazah? Kenapa Ustazah? Iya, kalau menurut Kak Ica, Ustadz sekarang ini yang kira-kira siapa sebutkan yang penampilannya mungkin ganteng, rapi, siapa kira-kira Kak? Ustadz Koh Denis gimana? Oh, Kak Denny Slim ya. Iya, nama Ustazah. Oh, ya betul. Kak Denny Slim ya. Tampan ya, Masya Allah. Ah, ya, namun ada juga mungkin Ustadz yang tidak setampan Kak Denny Slim. Atau malah mungkin kalau pada umumnya nggak masuk dalam kategori tampan mungkin ya. Tapi dengan hatinya yang bersih, Masya Allah, Allah tetap menjaga gitu martabatnya. Walaupun tidak masuk kategori tampan, tapi Allah tetap jaga martabatnya. Tetap jaga nama besarnya. Ya, maka sampai meninggal pun ya Ustadz itu ya, sampai meninggal pun orang-orang masih mengenalnya, masih disebut-sebut namanya. Karena apa? Apakah karena tampan tadi? Bukan, karena hatinya bersih. Masya Allah. Kemudian dakwahnya di mana-mana. Ya mungkin eh, sudah di mana-mana itu ke berbagai daerah ya, daerah yang mungkin kurang di kurang disentuh kalau oleh Ustadz ibu kota misalnya, ya mereka dakwah ke Gorontalo, ke Timor Leste, ke Irian Jaya, Masya Allah. Maka ketika beliau meninggal, ketika Ustadz itu meninggal, maka tidak hilang begitu saja. Tapi orang masih mengenangnya. Mungkin ceramahnya di YouTube masih diputar, Masya Allah. Nah inilah bentuk penjagaannya Allah kepada hambanya yang berhati bersih. Maka balik lagi, kalau ingin kita, kalau ingin kita tampil bersih, tampil rapi, tampil uh, cantik, ya, tampil bagus, maka perbaiki dulu dari hati. Itu ya, ya Akhwati ya, pesannya buat kita ya, buat saya terutama, semoga saya bisa mengamalkannya, dan buat teman-teman juga, ya. Nah, jadi kita luruskan kembali niat kita dalam belajar. Masya Allah. Baik, itu tadi sedikit nasihat yang bisa saya bagikan ya. Baik, Ahwati, kita sama-sama buka yuk pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti janji saya di pekan yang lalu, ya, kita akan sedikit murojaah tentang sifatul huruf, ya. Baik, yang pertama, ya, silakan dibuka mikrofonnya, Ibu Nini aja deh. Ibu Nini sudah dibuka mikrofonnya, Bu Nini ya? Oh iya, sudah saja. Baik. Bu Nini tanpa melihat buku, coba Bu Nini ya tentang sifatul huruf. Kira-kira faedahnya apa saja dengan kita mempelajari sifatul huruf? Boleh Untuk kameranya Bu membedakan, Nini? ya sudah. Kameranya boleh, kameranya buka ya. Gimana? Untuk membedakan, Hmm, untuk membedakan cara mengucapkan apa, huruf yang huruf yang satu dengan yang lain, terutama yang baik. sama makrotnya. Iya, Masya Untuk Allah. Baik, satu aja. Silakan selanjutnya Ibu Nurlela lanjutkan. Apalagi Bu Nurlela? Yang pertama itu membedakan ya, membedakan huruf-huruf yang berada di dalam satu makhraj ya. Kemudian Bu Nurlela, gimana Bu Nurlela? Nam Apalagi Ustazah, ada di toilet tadi. Kenapa Ustazah? Afwan. faidah dalam mempelajari sifatul huruf? Apa? Faidahnya ada, coba kita sebutkan tiga ya. Tiga. Maka tadi sudah disebutkan sama Bu Nini satu ya. Bu Mana Nurlela udah nyimak tadi Ustazah. Baru dari toilet. Afwan Ustazah. jadi baca-baca belum?
Faidah, Tadi yang mana Ustazah? faidah mempelajari sifatul huruf. Apa faidahnya? Jadi dengan mempelajari sifatul huruf, kemudian apa faidah yang bisa kita dapatkan? Apa Ustazah awalnya Ustazah? Mm-mm. Ayo. Sifat-sifat huruf. Kita bisa mengetahui makhraj Heeh. Ustazah. Beda sama sifat Ustazah ya? Beda. Ayo dibaca lagi ya materinya ya. Yuk bantu Kak Ica. Apa Kak Ica? Oh, Faidah sifat. pelajari sifatul huruf Kak Ica. Faidahnya Ah, Oh faidahnya ya apa? ini Tadi kan sudah ya. memperbagus ucapan Ustazah ya. Memperbagus pengucapan tiap huruf. Baik, Bu Nurlela. Baik. Membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Begitu Ustazah. Iya. Satu-satu ya. Nah, saya tadi mintanya 1 poin aja. Allahu Akbar. Afwan Ustazah. Nih, Buru-buru. Tahu ditutup ini. dulu mic-nya. Ustazah. Jazakallah khairan. Maaf, wa iyyakum. Gimana Kak Ica? Boleh diulang lagi Kak Ica? Tadi apa saja Kak Ica? Coba dirangkum oleh Kak Ica. yang Faidah. pertama kaidah sifatul huruf yaitu yang pertama untuk membedakan dua huruf yang sama makhraj dua huruf yang makhrajnya sama. Lalu Ini yang Kak, membedakan huruf-huruf membedakan full dalam. huruf-huruf yang makhrajnya sama. Putus-putus saja. Coba ulang lagi. Membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Ya, boleh. Terus apa lagi Kak? Terus memperbagus pengucapan setiap huruf. Ya, ada lagi satu lagi apa Kak? Jadi membedakan huruf yang kuat dengan huruf yang lemah. Iya, Masya Allah. Betul Kak Ica. Baik. Ibu Wati, boleh dibuka mikrofonnya Ibu Wati? Ya, Ustazah. Yuk, kameranya juga boleh dibuka. Baik. Ya, dulu kameranya. Iya. Ibu Wati, kita sudah sebutkan tadi faidah mempelajari sifatul huruf. Ya, baik. Kalau secara umum, ya, secara umum, sifat huruf itu ada berapa? Secara umum. Secara umum itu sifat menjadi Mm-mm. dua ya. Menjadi dua apa? Kalau menjadi dua. Lazimah dan aridah. Lazimah dan aridoh. Ya, Aridah. dan aridoh. Nah, kalau itu bukan secara umum, tapi disandari pada Oh, eh, kuat dan lemahnya itu ya. nah, kalau secara umum ada 5. Nah, kalau sifatul huruf secara umumnya ada 5, yaitu eh, apa namanya? Sifat-sifat huruf, ya. Oh, yang Nah, harus coba yang memiliki lawan atau memiliki pasangan. Yuk. hamas dan jahar. Ya, hamas dan jahar. Hamas dan jahar. Kemudian apa lagi? Syiddah dan rokhawah. Syiddah dan rokhwah. Kemudian di antaranya ada apa? Di antaranya ada Di antara syiddah dan rokhwah ada apa? di antara syiddah dan rokhawah itu ada apa ya? Mm-mm. Lupa saya. Ayo, siapa yang bisa bantu? Ibu Nurlela bisa bantu? Di antara syiddah dan rokhwah ada sifat apa? Tawasud Ustazah. Iya, tawassut. Iya, Masya Allah. Ada sifat tawassut atau bainiyah. Ya, baik. Kita satu-satu ya. Satu-satu kita buka hamas jahar. Hamas atau
jahr. Hamas dan jahr. Kalau kita bicara tentang hamas dan jahr, nah itu berarti sifat yang bagaimana? Kita lagi ngomongin apa, Ibu Wati? Ngomongin tentang apa? Hamas dan jahr itu tentang aliran nafas. nafas. Iya, betul. Aliran nafas. Nah, ini nanti akan berbeda dengan aliran suara. Kalau kita bicara tentang aliran suara, berarti nama sifatnya apa? Aliran suara jahr. Yuk, fokus. Tadi kan hamas dan jahr. Kalau Dan hamas, jahr pengucapannya disertai dengan aliran nafas. nafas. Berarti yang jahr, berarti pengucapan huruf disertai dengan Tertahan nafas. iya, tertahannya nafas. Jadi dua-duanya masih tentang nafas ya. Dua-duanya Iya. nafas. Nah, sekarang kita pindah nih. Pindah topik. Nah, pindah topik pelajaran. Pindah topik bahasan ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang aliran nafas, sekarang kita bicara tentang aliran suara. Suara yang mengalir ya, aliran suara. Maka ada sifat apa? Beda lagi dengan yang tadi, ada sifat sifat apa? Syiddah dan Rokoah. rokhawah. Iya, baik. Coba dibantu lagi untuk Ibu Nurlela. Bisa buka mikrofonnya? Nggak apa-apa, Nah, dibuka aja. Ustazah. Dibuka kameranya. Nggak apa-apa, semuanya buka kamera dulu. Nah, Ustazah. Ibu Nurlela tadi sudah dikatakan hamas dan jahr itu sedang membicarakan atau topik bahasannya adalah aliran nafas, ya. Maka kalau kita bahas aliran suara, bukan nafas ya, aliran suara, maka kita bicara tentang sifat apa, Bu Nurlela? Aliran suara tuh rokhwah, Rokhwah syiddah. atau syiddah atau rokhwah, ya. Kalau yang rokhwah berarti pengucapan huruf disertai dengan apa, Ibu? Dengan Suara. aliran Makhrajnya suara. itu, aliran suara. Iya, dengan aliran suara. Kalau yang satunya diucapkan dengan aliran suara, disertai aliran suara, maka lawannya ada huruf yang Syiddah, syiddah berarti apa? menahan, Disertai dengan tertahannya. menahan suara. Iya, tertahannya suara. Contohnya seperti apa? Misalnya, yang tertahan suaranya itu apa? Aje. Aje. Aja. Abe. Kan berhenti. Langsung berhenti ya. Aje. A. Nah, Hamzah. Jelasin, guys. Jim. Aje. Jim. Aja. Kemudian ba. Abe. Ba. Warna putih. Dia syiddah. Ya. Sementara yang mengalir suaranya itu yang contohnya mengalir suara. huruf Rokhwah. Nah, rohwa. As. As. Ya. As. Atau apalagi huruf yang lain. Zai. Az. Az. Sehingga kalau kita baca disambung dengan yang lain, bunyinya contohnya azwaja. Ya. Azwaja. Nah, jadi dia disertai dengan nah, ya. Namun di antara keduanya yang satu yang satunya tertahan suaranya. Di tengah-tengahnya ada nih yang suaranya mengalir tapi hanya sebagian. Itulah sifat apa, Ibu Nurlela? Di antara Yang syiddah dan sebagian. Bang. Bainiyah. Baik. Bainiyah. Bainiyah. Nanti betul, bainiyah mengalirnya sebagian suara, ya. Mengalirnya sebagian suara. Baik. Bu Nurlela masih hafal? Apa lafaznya, syairnya untuk huruf-huruf bainiyah? 2, 3. Lin
Lin Umar. Lin Umar. Iya, Lin Iya. Umar. Jadi hurufnya apa? Bu? Eh, Lam, Lam, Nun, Ain, Nun, Mim, Ro. Ain, Mim, Ro. Santi, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, saya balik lagi ke Ibu Wati. Ibu Wati, tadi sudah disebutkan lafaz untuk bainiyah, ya. Sekarang kalau lafaznya antara syiddah atau rokhawah, mana yang ada syairnya? Yang syiddah atau yang rokhawah? Yang punya syair. Dibuka dulu mikrofonnya. Sudah. Iya, syiddah. Gimana bunyinya? Aje. Mm-mm. Abe. Itunya, syairnya. Syairnya Oh, gimana? syairnya. Eh, Gimana bunyinya? Ajide itu ya. Hmm, Ajide kotin bakat. iya. Ajid qatin bakat, ya. Maka hurufnya ada huruf apa aja berarti? Alif. Bukan alif. Hamzah. 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 Jim. Ya. Dal. Dal. Kof. Qaf. Kof. Terus To. to. Ba. Ba. Ka. Kaf. Kaf. Dan Ta. 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 Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Wati. Baik, saya ke Ibu Nini. saja. Baik, Bu Nini. Tadi lafaz dari huruf yang sudah, bainiyah sudah. Sekarang kita geser lagi, ya. Kalau kita bicara tentang suara huruf yang terkepung antara lidah dan langit-langit, maka itu bicara tentang sifat apa, Ibu? Itobak ya saja. Itobak kok ya saja. Itbak. Lawan dari itbaq apa, Ibu? Lidah melengket ke langit-langit atas ya saja. Lawannya sifat itbaq apa? Lawannya invitah. Invitah. Invitah sama itobak, banyakan mana hurufnya? Banyakan invitah. Banyakan invitah. Jadi huruf itobak apa aja, Ibu? Sod, dod, do, tomato. Masya Allah. Naam. Baik. Kemudian satu lagi. Kalau, coba Ibu perhatikan baik-baik kalimatnya, ya. Kalau dia itobak, apakah dia juga isti'la? Iya Ustazah. Ya. Oke, Semua jawabannya itobak ya. istilah. Nah, saya kunci dulu jawabannya. Sekarang saya kasih kalimat kedua. Kalau dia isti'la, apakah dia berarti itobak? Belum tentu Ustazah. Kenapa Tidak belum semua. tentu? Kenapa belum tentu? Suaranya putus-putus Ustazah. Oh gitu. Kenapa belum tentu? Kenapa yang isti'la belum tentu itobak? Karena tidak semua huruf istilah adalah itobak. Masya Allah. Nah, tapi semua huruf-huruf yang itobak Itobak dia pasti isti'la. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Sekarang Kak Ica. Ayo Kak Ica. Kak Ica bisa buka kamera, Kak? Bisa Ustazah. Alhamdulillah. Kak Ica tadi Bu Nini sudah kasih tahu ya. Ketutup lagi Kak kameranya Kak.
Tadi Bu Nini sudah kasih tahu bahwa tidak semua huruf isti'la itu merupakan huruf itobak. Ya, kakak setuju nggak? Kak Ica setuju? Setuju, Ustazah. Nah, kalau setuju, berarti Kak Ica harusnya bisa mengilustrasikan keadaan di dalam rongga mulut, ya, keadaan lidah ya, keadaan lidah saat diucapkan huruf yang itobak. Gimana Kak? Keadaan lidahnya Kak? Keadaan rongga mulutnya gimana? Yuk, kita lihat ilustrasi kita ya. Ingatan kita. Pangkal lidahnya naik, Terus pangkal lidahnya naik dan agak cekung ya, Ustazah. Cekung yang bagian mana? Bagian tengah. Bagian tengahnya cekung. Membentuk apa Kak? Membentuk mangkok. Membentuk mangkok. Kemudian kalau Umi tanya lagi, jadi dengan keadaan seperti itu, pangkal lidahnya naik ya, berarti kan ini naik. Kemudian bagian tengahnya itu dia mencekung gitu ya, membentuk mangkuk gitu ya. Nah, kalau demikian Kak, arah suara hurufnya kemana Kak? Arah suara hurufnya ke rongga. Yuk, coba pilih. Apakah ke gigi depan? Apakah ke langit-langit? Apakah ke rongga mulut? Rongga mulut. Coba. Yakin, Kak? Rongga mulut ya? Yang lain ada jawaban yang berbeda nggak? Yakin deh, Ustazah. Ini Yakin. Bu Nurlela, Bu Ati, Bu Nini, jawabannya beda dengan Kak Ica nggak? Kalau ditanya, huruf yang itobak, itu arah suaranya kemana? Apakah ke langit-langit? Apakah ke gusi atas? Atau ke rongga mulut? Ke langit-langit itu saja. Iya. Langit. Suara Kalau ke terkurung antara lidah dan langit-langit, Ustazah. betul. Jadi ke arah suaranya kemana? Terkurung. Kemana? Arahnya kemana? Pastikan Ke atas. Terkurung antara lidah Iya, dan langit-langit. betul. Tebal, suaranya tebal. Terkurung. Tapi arahnya kemana, Bu? Pilih. Ke atas Ustaz. Ke atas. Do. Do. Berarti Do. kemana? Ke dalam. Ke dalam mana? Pilih Ibu, ke langit-langit, atau ke gusi atas, atau ke rongga mulut. Langit-langit. Langit-langit ya. Langit. Langit-langit, menurut Bu Ati langit-langit. Menurut Bu Nurlela. Kemana Ibu? Langit-langit, Ustazah. Langit-langit juga. Iya, Masya Allah. Jadi arah suaranya ke langit-langit dulu. Nah, ke langit-langit membentur ke atas ya. Coba kita lihat lagi di buku Aisar kita. Coba di sifat iqobak. Coba lihat. Nah, di halaman 16. Di situ ada ilustrasi. Ada gambar organ pengucapan. Ya. Coba lihat, ada huruf kaf, ada huruf qaf, ada huruf lo. Nah, itu. Di antara 3 huruf ini, kaf, qaf, atau lo, mana yang huruf itobak? Yang mana? Huruf itbaknya yang mana? Zo. Lo. Nah, lihat di situ. Lihat tuh, arah suaranya tuh ke atas, tegak lurus dia ke atas. Dengan huruf qaf. Huruf qaf dia membentur gusi atas ya. Ke situ dulu baru ke depan gitu. Sedangkan huruf kaf karena huruf kaf ini huruf tipis, huruf yang istifal, maka nggak ada hambatan dia langsung ke depan aja gitu. Nggak perlu mantul kemana-mana lagi. Ya. Nah, inilah yang harus difahami. Ya, Masya Allah. Baik. Itu murojaah kita ya. Nah, akhwati, itu tadi hanya sebagian dari syair-syair yang harus kita fahami
yang harus kita hafalkan. Apakah kemudian bisa nggak sih difahami aja tapi nggak usah dihafal? Bisa, bisa. Tapi nanti ketika kita sudah hafal, kita akan terbantu dengan hafalan itu. Gitu. Lebih mudah untuk memelihara atau lebih awet gitu ya pemahaman kita karena kita menghafalkan syairnya gitu ya Fatia. Baik, kita cukupkan dulu murojaahnya. Sekarang kita bahas materi kita. Tafasyi itu sudah atau baru akan kita bahas ini? Baru akan bahas Ustazah. Baik, tafasyi ya di halaman 18. Baik, boleh bantu untuk baca Ibu Wati? Ustazah. Tafasyi Shi. Secara bahasa berarti intisyar atau ittisa, yang artinya tersebar atau meluas. Secara istilah berarti menyebarnya suara huruf shin dari pusat makhrajnya, yaitu tengah lidah dengan langit-langit, sehingga suara tersebut membentur permukaan bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah. Hurufnya hanya satu, yakni shin. Jazakillah khair. Baik. Sebelum kita bahas tentang sifat tafasyi, saya mau tahu dulu. Ya. Bantu jawab ya. Huruf shin ya, di sini sudah disebutkan tadi ya, makhrajnya ada di tengah lidah. Pertanyaannya, shin ini bareng-bareng dengan huruf apa saja? Coba. Shin, kemudian apa yang satu makhraj? Shin, ya, dan jim Ustazah. Iya, Masya Allah. Mutazah Ibu Nini. Iya, jim, shin, ya. Atau shin, jim, ya. Sama, ya. Sama-sama makhrajnya ada di tengah lidah. Ya, ada di tengah lidah. Ya, namun jim, shin, ya. Walaupun berada dalam satu makhraj, ya, tiga huruf ini betul-betul punya sifat yang berbeda. Ya, yang kita bahas kali ini adalah tafasyi, ya. Tafasyi itu menyebarnya huruf shin. Sha, shi, shu, ash, ya. Sha, shi, shu, ash. Nah, ada ash. Nah, suara desis itu, ya, itulah yang disebut tafasyi. Ya, menyebarnya suara huruf shin dari pusat makhraj, jadi dari tengah lidah, menyebar, membentur gigi-gigi atas dan bawah. Ash, ash, asya, a'udzu billahi minasy sya, minasyaitonir rajim. Ya, ada huruf shin di situ. Shinnya yang pakai tasydid, ya. Kemudian harokatnya fathah. Asya, asya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan tafasyi. Ingat, hurufnya cuma satu, huruf shin saja. Kalaupun ada desis yang lain, ya, itu bukan tafasyi. Itu bisa jadi sofir, ya, sod, zai, sin. Nah, kita sudah pelajari belum sofir ya? Sofir sudah belum ya, Bu ya? Sudah ya? Sudah Ustazah. Awal ya? Nah, iya di awal. Paling awal tuh sofir, ya. Jadi kita bedakan antara sofir dengan tafasyi. Kalau tafasyi, ya, desisnya lebih intens, lebih menyebar, lebih tebel gitu ya. Kalau bahasa anak saya itu dia kedengaran itu lebih tebel gitu. Asya, minasya, asyaitoni.
asyaitoni. Ya, beda dengan sofir. Sofir terdapat pada sod, zai, dan sin. Ya, aso, azza, azza, az, az. Ya, az, as. Lebih tipis. As, az, as. Nah, lebih tipis daripada ash, asya, asya. Sebetulnya dikatakan lebih tipis itu lebih arahnya kemana? Tipis atau tebalnya itu, atau lebih intensnya itu dari apanya? Dari getaran yang ada di sekitar permukaan gigi atas dan bawah. Asya. Sedangkan kalau sin, as. Area desisnya juga memang lebih sempit. Asa, tidak menyebar ke rongga mulut. Ini kan kalau huruf shin, nyebarnya kemana-mana nih. Kalau shin, ash, asya. Sedang kalau sin, as. Kayak hanya di ujung lidah aja gitu. As. Berarti kalau huruf sin, ya, dia sofirnya hanya dari ujung lidah, ya, itu membentur ke gigi ini, depan. Assalamualaikum. Kena gigi atas bawah tapi yang depan aja. Assalamu. Assalamu. Ya. Begitu juga dengan huruf shad. As. Aso. 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 As. Hanya area depan saja. Ya. Apalagi shad, zai, sin. Huruf zai juga. Az. Hanya di sini. Sempit, dia lebih sempit lagi. Ya. Azza. Az-zaitun. Az-zaitun. Maka terasa sekali getarannya itu hanya di sini. Ya. Di sini. Kayak cuman 4 gigi aja. Azza. Azza. Seolah-olah cuman bagian depan aja. Tapi huruf shin, karena makhraj dia juga bukan di ujung lidah, tapi di tengah lidah, maka saat disuarakan, ditunaikan sifat tafasyinya, deres, asyaitoni. Nah, ini sifat tafasyi. Ya. Baik. Kita geser lagi. Kita bahas tentang selanjutnya adalah istitolah. Ya, bantu baca yuk. Untuk Ibu Nini, silakan. Istitolah secara bahasa bermakna imtidat atau memanjang. Secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham. Sehingga dengan gerakan ke depan ini, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat di bagian belakang lidah. Hurufnya hanya satu, yakni dot, dot, dot. Baik, istitolah secara bahasa artinya memanjang. Apa yang memanjang? Kira-kira apa yang memanjang? Yuk, coba. Yang memanjang apa? Makrosnya Ustazah. Lidahnya. Maksudnya. Ada pendapat lain? Yang memanjang apanya? Makros. Iya, makhraj. Ada lagi yang lain? Apa yang lain? Lidahnya ya udah. Ujung. Ya, ada yang lain, Kak Ke depan ya. Apa yang memanjang, Kak Ica, Bu Ati? Atau sama suaranya? Apanya, Kak Ica? Baik. Ya, yang memanjang adalah lidah, ya. Kita lihat penjelasan berikutnya. Terdorongnya lisan, kalau di sini dituliskan kalau kita belajar tentang makhraj, ya. Kita harus sesuaikan juga dengan konteksnya, ya.
Jadi di sini yang dimaksud lisan itu bukan kata-kata, tapi lisan itu lidah ya, al-lisan. Nah, makhraj al-lisan. Jadi terdorongnya lidah sedikit ke depan ya. Setelah bagian tepi lisan membentur geraham. Nah, kita balik lagi. Makhraj huruf bod apa sih? Yuk, coba bantu Kak Ica. Ayo Kak Ica, makhraj huruf bod apa Kak Ica? Dari Makhraj huruf dot itu sebentar, sedikit ingat-ingat. Makhraj coba ingat huruf dot bod. Yuk, sambil dot. di raba-raba di lidah. Yuk, dari mana tuh? Salah satu sisi tepi lidah atau kedua sisinya menyentuh bagian dalam gigi geraham belakang yang atas. Masya Allah, mumtazah. Baik. Iya, jadi dari sisi lidah dua atau salah satunya. Jadi kalau bisa kanan dan kiri lebih nyaman memakainya, lebih nyaman mengucapkan huruf bod, kanan dan kiri dipakai dua-duanya, kemudian itu yang lebih seimbang buat antuna ya, buat teman-teman. Maka pakai dua-duanya. Tapi kalau misalnya nyamannya hanya satu saja, sebelah kanannya saja yang dipakai atau kirinya saja yang dipakai, boleh juga, nggak masalah. Terutama ini memudahkan bagi kita yang mungkin giginya sudah nggak ada gitu ya, atau nggak adanya itu dari faktor usia, dari faktor mungkin pernah kecelakaan atau apa gitu ya. Nah, ini bisa pakai hanya salah satunya aja, gitu ya. Nah, bagian yang dipakai, bagian yang menyentuh gigi geraham atas adalah bagian tepi lidah atau sisi lidah. Nah, ini yang kemudian jadi patokan kita dulu. Nah, ketika sisi lidah, kita bayangkannya seimbang ya. Kita bayangkan yang seimbang dulu, jadi biar enak menggambarkannya. Saat tepi lidah itu menyentuh geraham atas. Nah, kita bayangkan. Bagian dalam ya, menyentuh nih. Kita tahu huruf bod ada huruf yang istifal atau isti'la. Yo, bantu. Istifal atau isti'la kalau huruf bod? Istilah. Isti'la. Nah, jadi pangkal lidahnya itu terangkat. Nah, pangkal lidahnya naik ya. Kemudian bagian tepi lidah atau sisi lidah itu kan kelanjutannya ya. Kelanjutan dari pangkal lidah ya. Kelanjutannya gitu. Itu menempel ke geraham atas. Nah, setelah menempel kanan dan kiri, nah itu kan melebar ya, sehingga ada yang namanya udara yang mampet di belakangnya, ya, di belakangnya. Jadi di sisi mau ke lubang tenggorokan, nah di situ itu ada udara yang mampet. Au, au. Nah ini kan dilebarkan sampai nempel semua ya, lidahnya itu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu, ya, kalau kita gambarkan bagian lidah itu dari sisi lidah kanan kiri sampai depan itu nempel kan gitu ya. Abu, 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 ya, abu, abu, ya, nempel dulu. Semuanya nempel. Nah, saat ada udara yang mampet di belakang, ya, maka itu menjadi satu dorongan yang kuat, ya, mampet di belakang nih. Au. Nah, dia mampet di belakang udaranya. Sementara lidah itu kan mencengkeram kuat, ya. Lidahnya, sisi lidah kanan dan kiri itu mencengkeram kuat ke gigi geraham atas. Nah, kemudian saking kuatnya, ya, dan memang harus demikian, ya, saking kuatnya, bagian lidah yang depan itu jadinya memanjang. Nah, memanjang begini ya. Au, au, gitu ya kalau bisa digambarkan itu begini ya.
Nah, ini pangkal lidahnya naik. Nah, ini kemudian menempel ya. Nempelnya begini. Au, 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 au. Nah, yang memanjang inilah ya, lidah yang memanjang inilah yang kemudian disebut dengan sifat istitolah. Jadi, bagaimana kalau huruf dhad tidak ada sifat istitolah? Maka itu bukan huruf dhad. Artinya apa? Salah titik. Kadang-kadang kan kalau kita mengucapkan ya, do, do, do. Nah, kalau saya ucapkan do, 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 kira-kira itu terdengar nggak istitolahnya? Do, di, du, ad. Nah, ad. Hati-hati. Berarti bagian lidah yang dipakai, yang menempel pada gigi geraham atas, ya, itu bukan bagian sisi lidah, bukan bagian tepi lidah kanan dan kiri, tapi lebih ke lidah bagian ujung, bagian depan. Sehingga nanti dia nggak bisa memanjang, ya. Ado, ado. Nah, ini udah istilahnya nggak dapet, ya. Kemudian itbaknya nggak ada, ya. Jadi nggak mungkin ada istitolah. Do, di, du, ad. Nah, di mana nih nggak ada istitolahnya? Nggak ada istilahnya? Nggak ada itobaknya. Karena saya tidak menggunakan lidah yang bagian, nah, sisi ini. Ini harus nempel ya. Nempelnya erat ke atas ya, dilebarkan. Abbo, abbo, abbo. Ya. Minabbo, minabbo, abbolin. Nah, ya, istitolah. Nah, baik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke tadrib ya. Baik, sampai ke istiqolah dulu ya. Insya Allah pekan depan kita pelajari gunnah. Insya Allah. Bagaimana akhwati penjelasan yang tadi? Bisa dimengerti atau masih kurang jelas? Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Ibu Nurlela gimana? Ada kendala? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah belum Ustazah. Nah, baik. Semoga Allah bantu kita ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami. Ya. Kalau Kak Ica sama Ibu Nini sepertinya sudah diulang-ulang, berulang-ulang ya. Ya, Masya Allah. Nah, baik. Yang pertama, Ibu Wati sudah sampai mana nih, Kak Ica atau Bu Nini? Catatannya? Dars 15 saja, Bu Wati. Dars 15, Ibu Wati. Yo, silakan Bu Wati. Berarti di huruf nun ya. Yuk, dibuka mikrofon dan kameranya. Baik, saya contohkan dulu ya. Ya, seperti yang kemarin. Nun, ya, ingat. Nun itu ujung lidahnya mendongkrak. An, ya. Anna. Lidahnya bersembunyi di belakang gigi. Nggak boleh kita kasih dia tekanan. Jadi sehingga Anna. Nah, ini masih suaranya nanti enggak. Iya. Nah. Nah. Ya. Anna. Anna. Cukup.
Na, ba, la. Coba. Na, ba, la. Ah, bagus. Na, ka, ta. Na, ka, ta. Ya, coba dibuka lagi rongga mulutnya ya. Na, ka, ta. Na, ka, ta. Iya. Na, da, ma. Na, da, ma. Mm-mm. Na, ta, ro. Na, ta, ro. Mm-mm. Ro-nya buka lagi. Ro. Ro. Jangan ditarik ke dalam bibir bawahnya, bukan ro, tapi ro. Ro. Gitu aja. Ulang. Na, ta, ro. Na, ta, ro. Lanjutkan. Ja, na, ha. Ya, jangan menyempit. Jim, nun, ha, ya, jangan ada yang menyempit, ya. Kita tentukan standar, ya. Ja, berarti terbukanya untuk nun dan ha nanti segitu juga. Ja, na, ja, na. Coba dari Jim ke nun gimana? Ja, na, ha. Yuk. Jim ke nun, lihat. Ja, na. Ja, Na. na. Ininya nggak bergerak. Ja, na. Ja, na. Iya, begitu. Coba ulang lagi yuk. Ja, Lengkapi. na, ha. Ulang. Ja, na, ha. Iya, Masya Allah. Lanjut. Sa, ho, na. Iya, Masya Allah. A, the, na. Tapi huruf dal setelah dia bunyi ngumpet di belakang gigi. Nggak boleh dia muncul-muncul timbul-timbul. A, the. Lihat. Nggak muncul. Bukan begini ya. Bukan the. Enggak. Tapi the, ya, ngumpet di belakang gigi. Coba lagi. The, gimana? The, Lagi ngumpet lagi. the, Giginya kelihatan dong, coba. The, the, gitu. Ya. Yuk, lagi. The, the, na. na. Ya, ulang. Bagus. Coba ulang dulu. A, the, na. Mm-mm. Na, the, ha. Yuk, dari za ke ha, hati-hati. Hati-hati. Yuk, ujung lidahnya sembunyikan. Nggak boleh muncul. Na, za. Ini betul-betul di tempat yang sama. Setelah nun bunyi, kita membunyikan zai itu, ujung lidahnya nggak bergerak setelah nun. Na, za. Na, za. Coba. Na, za. Na, za, ha. Na, za, ha. Lanjut. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa. Iya, cukup. Ya, coba kita mulai dari huruf dal. Da. Coba diucapkan. Da. Da, Da. da. Hati-hati, huruf dal, Ibu Wati itu setelah dia difathahkan, kecenderungannya tadi ujung lidahnya naik lagi. Naik gini. Mungkin nggak disadari ya. Gini.
The. The. Ah, Jangan naik. Dia langsung ah, ikut di bawah, turun. The. Ngumpet di belakang. The. za, Giginya harus nampak. Nah, kayak gitu. The. za, Iya, gitu. Ya. Da, the, ro, za. Yuk, coba. da, za, ro, Mm-mm. za, Coba dari zal. Za, sembunyiin belakang gigi. Za, za, terus, za, nah gitu. Iya, jadi jangan gendut lidahnya. Jadi gendut itu maksudnya gini, diginin ya. Za, ini di belakang tapi masih gendut nih. Coba ya, saya zoom ya gini. Za, ini salah. salah. Yang maunya gini. Za, gelap dia. Za, Za, gelap dia ya. Nah, gitu. Za, za, jadi iya. Kalau di belakangnya gelap, arti, coba sebentar Ibu Wati. Kalau lidah yang kita lihat itu di pantulan cermin itu, kalau dia gelap, berarti dia ngelebar. Nah, lidahnya melebar. Kalau lidahnya melebar, berarti jalannya suara dari pita suara itu langsung istifal dia, itu langsung. Enggak apa namanya menebal, tidak menebal. Ya. Jadi harus gelap ya. Yuk. Da, za, ro, za. Coba. da, za, ro, za, Iya, lagi za. za, Mundur lagi lidahnya. Za. za. Gitu. Latihan begitu ya. Sebab nanti insya Allah kalau itu terlatih, saat dia disambung ke huruf-huruf yang lain, nanti Ibu Wati lebih mudah deh. Karena nanti suaranya lebih keluar. Gitu, nggak terhalang sama lidah. Yuk kita lanjutkan yuk, huruf waw. Ya, makhrajnya huruf waw dengan menghimpun bibir atas dan bawah dan tidak merapatkannya. Jadi dimonyongkan ya. Jadi kita sebutkan waw itu nggak hanya wah, wah, nggak dengan diawali dengan wah, wah, kan bunyinya juga gitu ya, wah, tapi salah. Jadi kita awalinya gimana? Wah, 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 ya harus dimonyongkan. Au, misalnya wawnya Au. sukun ya. Awalun, awalun. Ya harus dimonyongkan. Baik. Wah. Yuk Wa, diulang. Wah, wa, da. wa, da, a. Yuk hati-hati. Wow pindah ke dal. Ya, wow pindah ke dal. Bukanya hanya sekali. Lihat, perhatikan. Wa, da. Wa, da. Wa, da, a. Gimana? Wa, da, a. Iya. Ja, wa, ro. Ja, wa, ro. Wa, ta, ba. Wa, ta, ba. Yuk, tanya. Ta, jangan pakai bibir. Ta, bukan. Ta, Naik. Wa, ta. wa, ta. Ta. Antara gigi atas dan bawah, ujung lidah keluar sedikit aja. Ta. Ta, Tarik ke dalam. Ta. ta, Gelap. Gelap. Ta. ta, Sa. ta. Ibu upayakan ini bibirnya memunculkan gigi.
Jadi jangan menghalangi. Bukan ta, tapi ta. Ta. Jadi gigi bawahnya kelihatan. Ya, biar nggak terhalang oleh bibir suaranya. Wa, ta, ba. Wa, ta, ba. Bagus. Ha, wa, za. Ha, wa, za. Ka, sa, wa. Ka, sa, wa. Yuk huruf C-nya dijernihkan lagi. Sa. Sa, Coba giginya. Sa. sa, Jangan ditempel. Kasih rongga sedikit. sa, sa, Coba. Asa. asa, Lagi. Asa. asa. Bagus. Ya. Ka, sa, wa. Ka, sa, wa. Ma, wa, ta. Ma, wa, ta. Coba gigi bawah kelihatan. Ma, wa, ta. Ma, wa, ta. Iya, gitu. Ho, wa, na. Ho, wa, na. Za, wa, la. Za, wa, la. Baik, lanjutkan. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Da, da, za, ro, za, sa, ka, la, ma, na, wa. Baik, Masya Allah. Asanti. Pekan depan insya Allah dilanjut ke huruf H. Ya, di dars ke-17. Masya Allah. Buati dilatih ya. Pergerakan ujung lidahnya ya. Pokoknya harus gelap. Latihan di depan kaca. Masya Allah. Ya, Barakallah. Alhamdulillah khairan saja. Iya, Ki. Baik, Bu Nurlela, silakan Ibu. Bu Nurlela di mana, Bu Nini? Dars 24 saja. Izin Ya. lagi Ustazah. Ya, silakan. Dars ke-24. Baik. Ibu bisa dibuka kameranya? Nah, Ustazah, misalnya anak pindah tempat apa Ustazah ya? Sambil Nggak apa-apa. ngomong itu gini kalau belajar. Masya Allah. Nggak apa-apa, Ibu. Yuk. Lo. Hurufnya? Lo. Zo. Bukan zo, tapi lo. Lebih ditempel lagi ujung lidahnya. Lo. Zo. Iya, bagus. Ka, lo, ma. Ka, zo, ma. La, ha, lo. La, ha, zo. Lo, wa, na. Zo, wa, na. Ha, lo, ro. Ha, zo, ro. Lanjutkan, Bu. Sha, zo. To, zo. To, ha, ro. Coba lihat hurufnya apa. Ulang. Ha. To, ha, ro. To atau lo? Allah Akbar. Zo. Zo, Iya. ha, ro. Zo, a, ma. A, zo. Zo, wa. Iya. Ja, do. Sorry. Ja, zo. Iya. Zo,
ho, Coba ditebalkan lagi ho-nya. Lo, ho. zo, ho, Mm. za, zo, Yo, fokus hurufnya apa? za, Za. za, Jangan ada za, z-nya. Dal tidak boleh ada sofir. Yo, ujung lidah yang dipakai. Za. za, Nempelnya lebih lembut lagi. Jangan dikejut. Za. za, Bukan az. Ibu mulainya bukan dari sebelum nempel. Bukan za. Enggak, tapi nempel dulu baru bunyi. Za. za, Iya, za, nempel dulu. Za. za, Bukan. Ibu nempel dulu, Bu. Za. za, Ujung aja, Ibu. za, Jangan banyak bagian. Dikitin, kurangin. Za. Nempelnya lembut. za, Za. za, Ditempel, Ibu. Za, bukan za, tapi za. Jangan digeterin. Ujungnya nempel. Nempel. Kalau za itu nggak nempel. Kalau z, nah ini kan ujungnya z, kayak geter-geter ya. Jangan ada getaran di ujung lidah. Dia ditempel. Iya. Coba Ibu. mm, Iya. Za. za, Bukan za. Za. Nempelnya. za, Za. Za. za, za, Ya, gitu. Yo. za, zo, zo, za, Coba lo, za. zo, za, Yo. Bagian yang nempel, ujung lidahnya nempel, Ibu. Jangan ditarik. Ibu begini. Zo, bukan. Zo, zo. zo, Coba. za, Iya. Yo. zo, za, Iya. so, zo, Ya. do, zo, Yo, bagian yang nempel pas di sisi lidah. Bukan di sini, tapi di sini. Ke belakang lagi. Yuk, nempelnya dari belakang, ke belakang lagi. Lebih banyak lagi yang nempel. Do. do, Lagi. do, Tempel dulu, baru bunyi. Do. do, Iya. do, zo, zo, sa. Yuk, jangan dimulai dari sini, Bu. Zo. Enggak, tapi dari ujung lidah. Fokusnya di ujung lidah. Lo. Ingat, ini saya bukan Zo, enggak, tapi bukan gini, bukan lo, bukan, tapi lo. Lo. zo, 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 Lo. zo, sa, Sa. zo, zo, sa, Ya. ba, zo, zo, ya, da, zo, Da. Lo. Lihat, Ibu, ini saya nggak begini. Lo. Nggak dicengirin dulu. Da. Lo. Da. Lo. da, zo, Jadi ini jangan nyengir dulu. Lo, jangan. Lo. Fokus ujung lidah. Bibir nggak ikut. Lo. Bibir cuma buka aja. Yuk. da, zo,
zo, Bagus. zo, Hmm. sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, coba perhatikan. Wa, ha, Wa, ya. Jadi yang berbeda cuma huruf ya aja. Dari waw sampai dia hamzah itu nggak pindah rahangnya. Ya. Coba perhatikan lagi. Wa, ha, a, ya. Nah, jadi jangan banyak. wa, ha, a, ya. Iya, gitu. Ya. Ah, baik. Ibu, insya Allah pekan depan kita masuk ke huruf Ain ya. Dars ke. Nah, barakallahu fiik Ibu. Nah, barakallahu fiik Ustazah. Afwan saja banyak ininya iklannya. Nggak apa-apa. Jazakallah khairan Ustazah. Nah, baik, selanjutnya Kak Ica atau Ibu Nini? Saya Ustazah. Tafadhol. Di mana Kak Ica? Udah bentar. Kalau nggak salah di Bu Nini 50 masih Ustazah. yang Kalau mana? nggak salah masih di 50 dari 50 Ustazah. Bukan 51 ya, Dek Ica? 51 50. 51. Ya Allah. Yuk, dars ke-51 yuk. Tasydid pada huruf ro. Hati-hati, jangan berlebihan menggetarkan ujung lidah. Yuk, Kak. Langsung aja kalau Kak Ica, nggak perlu dicontohkan. Coba. Dari yang koro itu ya Ustazah. Hmm. Koro. 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 Ah, Ke bawah ke samping Ustazah. ke samping. Ya yaqiru. Ro-nya coba Umi mau tanya. Ya. Di sini yakir. Ru-nya tipis atau tebal? Tipis Ustazah. Mm-mm. Yaqiru. Mm-mm. Yaqiru. Tebal, Kak. Oh, tebal. Tebal. Karena dia harokatnya dhammah. Doma. Apalagi qafnya juga hurufnya huruf tebal. Ya, huruf qaf adalah huruf tebal. Yaqiru. 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 Yaqi. Yaqi. Giginya nongol ya. Yaqiru. Jadi yaqiru. Yaqiru. Yaqir. Yaqiru. Kak, roknya jangan giginya jangan gini. Yo, itu PR lo buat kakak lo. Yaqir. Yaqir itu kalau tipis ya. Sekarang kita mau tebalkan. Yaqir. Qir. Lihat. Qir. Kalau diperlambat gini, Kak. Yaqir. Qir. Jadi turun, bukan geser ke kanan ke kiri. Yaqiru. Yaqi. Yaqiru. Yuk, lanjut. Farra. Mm-mm. Yafirru. Mm-mm. Marra. Ya, lagi Kak, dorong suaranya ke depan. Marro. Marra. Yamurru. 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 Iya, kalau ketemu gini Kak, kan mim ya. Mim melibatkan qaisum.
Ya, ya kan? Nah, kemudian dia berderet dhammah lagi. Maka dhammahnya yang setelah mim ini kita harus pastikan arah suaranya itu ke depan, Kak. Nggak ikut ke hidung lagi. Kalau ke hidung gini, ya muru, ru, ru. Nah, hati-hati masih ada gunahnya. Ya muru, ru, tidak ru, ini berat nih ke hidung. Maka kita dorong ke depan suaranya. Ya muru. Ya, coba ulang sekali lagi. Yamurru. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Qurrata. Mm-mm. Surra'a. Su. Ayo. Su. Sur'a. Surra'a. Mm-mm. Ro'a. Ke atas, Kak. Surra'a. Jauhin. Sur'a. A. Surra. Surra'a. Ah. Ya, jangan ro'a. Ro'a. Ini berarti di sini di katup epiglotisnya itu masih kaku, Kak. Ro'a. Gitu. Namanya sur'a. Ya, dijauhkan ya. Yuk, lanjut lagi. Marra. Marratin. Ya. Arra. Arrat. Arrafa. 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 Heeh. Arrada. Ya. Gharraka. Ya, yuk O-nya perjelas. Gharraka. 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 Hmm. Karrataini. Mm-mm. Marrataini. Ya. Yafirruna. Yuk tebalkan. Ya firuna. Yafirrun. Yafir. Yafirruna. Ya. Yamurruna. Mm-mm. Yasarrafna. Yuk, lihat lagi hurufnya. Wah. Mm-mm. Wasarrafna. Sod, buka lagi. Waso, waso, wasorofna. Wasarrafna. Hmm. Wa asirru. Wa asiru. Wa asirru. Langsung angkat, Kak, ketebalannya, Kak. Wa asiru. Siru. Wa asiru. Wa asirru. Lagi. Udah lebih bagus lagi tapi. Wa asirru. Langsung tebal. Sir. Sir. Bukan sir. Bukan sir. Bukan sir. Ini beda deh, Kak ya. Beda. Bukan gini. Bukan sir. Tapi sir. Wa asiru. Wa asirru. Iya, gitu ya. Jadi Kak, untuk ro yang dia itu butuh ro tebal, ya, maka dari awal langsung angkat itu pangkal lidahnya. Sir, bukan sir. Sir, ini sir, belum diangkat pangkal lidahnya. Sir. Kalau sir, ru telat Kak. Ya, maunya tebalnya dari awal. Siru, gitu ya. Masya Allah. Kak Ica, pekan depan insya Allah di
Yang bawah ya Kak ya, tasydid pada huruf nun dan mim. Berilah gunnah akmal, dengung yang paling sempurna. Ya Kak? Ini barakallahu fiik. Barakallah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum Kak. Silakan Bu Nini. Iya, Ustazah. Gimana Bu Nini? Dar 49 halaman 63 Ustazah. 49 ya. Sukun pada huruf istitolah. Oh, baik. Bentar. Mohon bimbingannya Ustazah. Baik. Oh. Yuk, silakan. Ha, Yuk, buka dulu. Tahu. Tahu. ha, Geser ke depan Ibu giginya. Tahu. Fokusnya ke bagian lidah. Ya, bagian tahu. Ha. ha, Yuk, lagi, diasah lagi. Yang nempel itu kanan dan kiri, bukan lidah bagian depan. Jadi bukan tahu, tapi tahu. Bo, coba. Bo, bo. Lihat Ibu, lihat. Ini ujung lidah saya nggak nongol. Bukan do. Kalau Ibu bisa do, berarti sisi lidah Ibu nggak nempel. Karena dia saking bagian belakangnya itu nempel, ujung lidahnya nggak sampai ngelewatin gigi depan Ibu. Nggak gini. Do, nggak. Itu dal. Maka ujung lidahnya di dalam. Lihat, nggak ada. Lihat Ibu, lidah saya nggak keluar dari gigi. Do. 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 Ya. Do. Gak apa-apa Bu. Hurufnya huruf sulit ya. Tabha. Ya, kerasa. Nah, yuk latihan dengan ini. Pokoknya Bu Nini sekarang berarti PR-nya kalau huruf bod, ujung lidah nggak boleh ngelewatin gigi. Nggak tahu. Malah ini sudah pasti salah. Karena kalau ujung lidah depan, Ibu, kalau ujung lidahnya nyampe depan, ini nyampe depan kayak gini, berarti sisi lidahnya nggak nempel. Kalau sisi lidahnya nempel, dia nggak akan nyampe ke depan, gitu. Ya, sekarang PR-nya adalah ujung lidahnya nggak boleh lewatin gigi. Itu dulu PR. Tahu. Coba. Tahu. Lagi. Yo, Ibu ini sendiri ya, yang kontrol ya. Tahu. Ke belakang. Coba lagi. Tahu. Sih, kelihatan. Yo, ke belakang gigi, Bu. Tahu. Tahu. Nah, sisi aja kanan ya saja. Susah. Nah, terus. Nah, Ibu. Kan bod ya. Ibu pakai kanan doang ya? Hanya kanan ya? Iya. Huruf bodnya. Gak apa-apa. Jadi gini. Ini saya pakai kanan doang. Ingat, ujung lidahnya nggak muncul ya. Botnya itu saat botnya sukun, jadi bunyinya gini Bu. Ini saya sampai ya, belum mimnya ya. Lidahnya taruh di atas. Ya, betul. Taruh di langit-langit. Tempelin di langit-langit. Coba. Kurang mundur. Nah, di langit-langit cuman kurang mundur aja. Iya. Sampai ujung lidahnya nggak kelihatan lagi. Nih, ini nggak kelihatan ya. Coba.
Hal. had Oh. Hal. had Ma. had had hadman masih ya. Hmm. Kalau Ibu ini latihan depan Nah, kaca ya Ibu ya. Ya. Pokoknya PR-nya itu ujung lidahnya harus ngumpet, nggak boleh kelihatan. Itu dulu. Kita belum Iya. bicara masalah sisi lidah nyentuh geraham dulu deh. Yang penting ujung lidahnya itu nggak boleh ngelewatin gigi, nggak boleh. Maunya di belakang. Hal. Tuh, Hmm. hadman Man. Terus. had hadman Tuh. Terus. fad fadlan Ya, terus lagi Bu. yadri. Nggak mau. Nah, Yuk, nempelnya ke langit-langit yuk, ujung lidahnya. Yuk. yad Yag. yad Mm. yad yad riba Kurang mundur ujung lidahnya. Yag. Riba. yad riba Ya, terus Bu. yudlil Yud. Yud. yud Lil. yud yud yudlil Terus. god godbana Coba, Ibu kepalanya jangan goyang-goyang. Coba ya. Oh. Oh. Bana. god godbana Nah, fokusin pokoknya huruf dot. Ingat sama Ibu huruf dot, ujung lidahnya jangan kena gigi, belakang gigi. Jangan kena gigi. Wod, karena memang nggak kena gigi, Bu. Wod, god god nggak kena gigi. Ya. iya Terus. god ya godbana Iya, terus Bu. farodna Ya. afad ya Hmm, afad masih kelihatan Iya, afadtum pindahnya ketika dia hurufnya dita ya. Ibu sudah benar yang tadi. Ibu kan ngerasa gini tadi ya kalau nggak salah. Afak ada gitunya ya. Ya karena memang iya itu latihannya begitu Bu. Afak, afad afak, afadtum tum. Coba lagi. afadtum Iya, terus Bu. tahid tahidna Ah, faqbad faqbadna ya, faqbad terus Bu. saya ulangi saja faqbad Boleh. faqobatu Faqobag ya tum. Tu ya, afwan. Faqobag tu. faqobatu Iya. yadhakuna Yadhakuna. yadhakuna Ya, nggak apa-apa terus. adlaltum Iya, ingat, nggak boleh, lidahnya nggak boleh nongol. Ya, Iya. sembunyikan di langit-langit, nempel kenceng. Ag, Iya. lihat Ibu. Ad Ag, iya ad ag, laltum. adlaltum Ya, Masya Allah. Terus Bu. tabhakuna Iya, terus. adolna apa ya? Lihat huruf. bentar ya adlalna Ya, ya yang dudna hati-hati. Ghain,
Itu bukan Oh, al, yang, tapi al. yang, yang, Yaw. yang, Lebarin lagi, Bu. Lebarin lagi, Bu. Yaw. yang, yang, Lagi. Lebih, yang, kalau Bu makin buka ruang di dalam itu, lebih dijauhin, nya makin bagus. Jadi bukan yal, tapi yaw. yang, yang, Nah, tuh, yaw. yang, tuh, Masya Allah. Ibu latihan di huruf dot ya, Bu. Yuk, nggak apa-apa. iya Huruf saja. dotnya Ibu memang sudah tentu sisi kanan dan kiri lidahnya belum kena geraham, Ibu. Ibu belum dapat huruf dot. Tapi yuk kita belajar ke arah sana pelan-pelan. Caranya yang pertama, ujung lidah Ibu nggak boleh lagi membentur gigi. Nggak boleh. Kalau huruf dot nggak boleh kena gigi. Ab. Ini nggak kena, Bu. Ab. Hmm. Ad, Kalau ad, saya mau kasih jari nih. Ab. Hmm. ad, ad, Jadi dia nggak kena gigi. ad, Ab. iya, ad, Ab. ad, ad, Kenanya langit. iya, Allah. Abdo. lah, Abdo. Nah, ad, ya. tuh, iya saja. Iya. Ya. Latihannya dari situ dulu. Yuk, dibiasakan ya. Iya, Insya Allah. iya saja. Nah, pekan depan, insya Allah, kita ulang satu baris yang paling bawah dulu untuk huruf dot ini. Baru nanti kita lanjutkan di dars yang ke-50. Ya. Baik, baik saja. Jazakillah khairan saja. Iya, Ibu. Semoga Allah mudahkan Bu Nini ya, yang semangat ya. Salah saja. Baik. Semangat saja. Akhwati, kesulitan kita satu sama lain itu pasti ada di tempat yang berbeda-beda, ya. Kalau mungkin Bu Nini ini sulit di huruf dot misalnya ya, kemudian yang lain sulit di, kalau bukan huruf mungkin di sifatul hurufnya tidak sempurna gitu ya, atau tebal tipisnya. Nah, tapi yakinlah memang kita masing-masing ini punya kesulitan, dan kesulitan itu jangan dijadikan beban tapi untuk memacu diri kita gitu. Caranya nggak usah pakai target saya harus dapat nih huruf ini, enggak, tapi bagaimana caranya kita memiripkan diri itu suaranya. Jadi gimana caranya ke arah situ gitu, nggak buru-buru ya. Baik dari mungkin dengerin murotal aja dulu seperti itu ya. Kemudian kalau tadi ada catatan kecil, yuk diperhatikan lagi. Insya Allah kalau misalnya dilatih, diulang-ulang, buat supaya lidah kita terbiasa dulu. Ibu, sama saya juga begitu. Sama aja, saya pun begitu. Ketika saya masuk ke level baru di tempat saya belajar, saya baru tahu bahwa huruf nun, huruf lam itu kadang suka tertukar tempatnya, dan itu perbedaannya sangat tipis gitu. Sangat tipis beda tempatnya itu. Tapi saat kita dikasih tahu triknya, kita dikasih tahu caranya bagaimana supaya nun itu nggak tertukar dengan lam, makhrajnya, titik pertemuannya itu, ya, kita makin lebih enak gitu tilawahnya. Tapi itu tadi, seperti Ibu Nini tadi, masih kagol-kagol gitu ya, di awal-awal itu kalau dibenerinnya, N-nya kebanyakan masuk hidung lagi, kebanyakan masuk hidung lagi. Oh, ternyata kurang mundur. Oh, ternyata N-nya terlalu banyak gerakan. Harusnya hanya naninuan, naninuan, tapi nani. Nah, ini udah, kalau nunnya udah kerasa cedal di bibir, di lidah sendiri, oh berarti nunnya memang harusnya bukan di situ. Nanti kita makin lama makin terbiasa, dan akhirnya kita tahu-tahu sudah ada perubahan gitu, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Bu Nini, Bu Nulela, juga Kak Ica ya. Baik, dan juga tadi Bu Ati yang sudah izin live duluan ya. Baik, Akhwati mungkin salah satu yang saya harapkan ialah kita bisa belajar dari teman kita, karena koreksian teman kita kadang-kadang membuka sesuatu yang mungkin kita nggak dapat koreksian tentang itu, tapi ternyata kita tuh kalau misalnya mendengarkan
apa yang disampaikan ke teman kita. Kita cobain triknya, kita cobain tipsnya, padahal untuk teman kita. Ternyata kita lebih mudah untuk menerima huruf yang lain gitu loh. Itu. Jadi apa yang dikoreksi untuk teman kita, kadang-kadang itu juga berlaku untuk kita, bukan hanya untuk teman kita aja. Itu ya. Jadi saya harapkan kalau memang tidak ada uzur syar'i, nggak apa-apa, ditutup aja mikrofonnya, ditutup kameranya, tapi tetap dengarkan. Itu. Nah, mudah-mudahan dari situ nanti ada wasilah keutamaan dalam bermajelis ya. Allah mudahkan usaha kita untuk perbaikan bacaan ya. Amin. Baik. Saya izin mengakhiri pertemuan kita malam ini. Yuk kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat semuanya ya, Insya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Semoga sehat selalu Ustazah. Amin. Allahumma Amin. amin.